Di akhir tahun 2022 ini, di akhir bulan Desember, NHK ngeluarin lagi helm baru yang sebenarnya identikal, mirip banget sama S1 GP Pro, daripada tingginya. Jadi penasaran apa aja bedanya? Ntar kita bahas lebih lengkap soal review NHK R1 Max ini. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Jandi. Seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau misalnya NHK ngeluarin lagi helm baru di akhir tahun ini, jadi ini ada helm NHK R1 Max. Sekarang kita langsung aja biar lebih cepat kita ngebahas detailnya mulai dari eksteriornya, interiornya, sampai ke fitmentnya nanti di akhir segmen. Kita lepas dulu pelindung dari si visornya. Oke, pertama kita ngebahas soal eksteriornya dulu. Kalau ngeliat dari desainnya, emang ini mirip banget atau mungkin sama persis sama S1 GP Pro untuk bentuk shellnya gitu. Emang desainnya terlihat sporty, terlihat agresif, cuman karena visor tidak terlalu panjang seperti S1 GP Pro, jadinya masih kelihatan humble untuk dipakai harian sih gitu. Jadi ini helmnya masih oke, cuman aura sportinya emang beneran kelihatan banget. Soalnya mungkin dari garis-garis yang tegas, dari atas sebelah sini tuh garis cukup tegas, bikin streamline ke arah belakang yang emang nyatu ke bentuk si spoilernya. Ini spoilernya juga sama ya, kayak S1 GT gitu. Jadi untuk desain seperti ini sebenarnya bisa masuk ke semua berbagai jenis motor, mau yang dia motor upright position, mau yang dia tuck-in atau maxi scoot, bahkan sampai ke small scooter kayaknya masih cocok pakai helm ini, tapi tergantung juga dengan selera kalian sih ngomongin soal desainnya gitu. Dan selain itu gue juga fokus ke beberapa hal kecil kayak soal brandingan. Kalau di S1 GP Pro kan sebenarnya lebih minimalis, cuman untuk di NHK R1 Max ini cukup terlihat sangat besar banget gitu, terutama yang bagian belakang di sini. Bandingan R1 Max-nya, kalau menurut gue pribadi sih terlalu besar untuk ukuran yang di belakang, dan ditambah lagi di bagian kiri kanannya pun ada lagi tulisan R1 Max, dan juga ada logo NHK yang tanpa background ovalnya gitu. Dan di depan juga ada satu lagi logo NHK. Jadi untuk desain visual brandingannya menurut gue sih terlalu rame gitu, terlalu minimalis, nggak bikin minimalis. Lalu ngebahas lagi dikit soal bentuk shape-nya yang emang terlihat agresif dan punya punya value yang nunjukin kalau itu helm punya value aerodinamis gitu. Karena emang dia bentuknya cukup meruncing ke arah belakang, dan kalau misalnya diperhatiin lebih detail lagi, dipertegas juga dengan ada grafis di sini. Itu bentuknya emang nggak flat, jadi cukup dinamis bentuknya yang makin menukik ke bagian belakang. Juga ada lekukan sebelah sini, ada lekukan di bawah. Dan ngomongin lagi soal desain grafisnya, seharusnya kalau menurut gue pribadi lagi-lagi nih, tapi pendapat subjektif ya, gue tuh kurang serap dengan garis sebelah sini nih, karena kayak ngilangin lekukan dari si helmnya, walaupun dia sebenarnya untuk mempertegas, cuman jadinya kalau menurut gue malah jadi nyaru gitu. Jadi itu sebenarnya bukan lekukan karena ada grafisnya gitu. Kalau nggak ada grafisnya kayak lebih clean, lebih simple, dan lebih manis aja tuh kelihatannya kalau menurut gue ya. Tapi itu balik lagi soal selera. Oke, itu soal eksteriornya. Dan untuk fitur-fitur di eksteriornya, pertama itu ada top air ventilation di sini dengan mekanisme yang di klik bukan di sliding. Kalau misalnya kalian di sini, ini tuh mekanisme di klik sama kayak S1 GP Pro juga, sama kayak kakaknya, dan cukup mudah untuk pengoperasiannya. Dan untuk outlet atau exhaust ventilationnya di bagian belakang di sini di bawah spoilernya, cuman tidak terlihat dan tidak ada mekanisme buka tutupnya gitu. Cuman ntar kita lihat lagi si IPS-nya nanti lubangnya sebesar apa untuk si exhaust atau outlet ventilation di sini. Oke, itu untuk fitur ventilasinya. Dan untuk di sebelah kiri ini mekanismenya sama juga kayak S1 GP Pro untuk mekanisme pengoperasian double visor. Jadi iya, ini helmnya sudah dilengkapi dengan double visor atau sun visor di sini. Lanjut ke bagian visornya. Visornya menurut gue ini cukup proporsional untuk bentuk shellnya dengan ukuran shellnya. Jadi dia tidak terlalu panjang, pas juga untuk garis-garisnya, dinamis juga, nggak flat. Di bagian bawahnya itu ada lakukan juga untuk kita menggenggam si visornya waktu naikin cermin si visor di sini.
dan belum ada visor lock. Jadi ini untuk visornya tidak ada visor lock. Lalu belum ada juga push pin untuk memasang anti fog. Jadi itu perbedaannya dengan S1 GP Pro. Kalau ini tidak ada push pin dan dia juga tidak flat sih sebenarnya, masih cembung untuk si visornya, bisa kalian lihat lah ya. Ada detailnya juga. Dan rekatnya juga ini sebenarnya untuk ngomongin soal materialnya, overall dan secara subjektif gue ngelihat Anaka itu cukup baik soal materialnya. Kelihatan lemnya tuh nggak ringkih, bahannya tuh kayak solid walaupun ini bahannya masih tetap termoplastik untuk bahan shellnya, termoplastik ABS. Cuman beneran kerasa kalau ini helm emang solid dan emang dia nggak seringan. Dia berat cuman nggak berat yang berlebihan, dan juga dia nggak ringan yang berarti nunjukin kalau misalnya helm ini juga bukan pakai material yang sembarangan ya. Dan gue ngerasa emang ini cukup solid untuk material si helm-helm Anaka itu gitu. Karena mereka juga mungkin udah go internasional, jadi mereka punya standar sendiri untuk proses produksinya mungkin ya. Ini hanya pendapat gue aja, tapi gue emang ngeliat kalau misalnya si materialnya tuh emang kelihatan cukup solid sih untuk Anaka R1 Max ini, termasuk sama part ABS di ventilasinya dan juga di rekatnya. Jadi rekatnya juga bukan rekat yang pakai plastik kayak Lion Star atau kayak yang di Borma atau plastik ember. Ini kelihatan juga atau kerasa juga kalau misalnya si bagian rekatnya itu pakai material yang cukup oke. Oke, itu untuk eksteriornya, juga untuk visornya. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian interior, gue mau nyebutin dulu beberapa fitur-fitur yang ada di R1 Max ini. Yang pertama itu dia sudah ada fitur untuk intercom ready. Di sini tuh ntar ada detail juga, ntar kita bongkar paddingnya seperti apa. Yang pasti dia udah ada fitur intercom ready atau slot untuk speaker intercom. Lalu fitur lainnya dia juga sudah wearable glasses atau glasses ready. Jadi buat teman-teman yang berkacamata, rider yang berkacamata, dipastikan nyaman menggunakan helm ini. Cuman untuk lebih pastinya ntar di bagian fitment gue bakal coba juga pakai kacamata di helm ini. Dan yang pertama untuk fitur tambahannya itu atau info tambahannya, dia tuh menggunakan Micromatic retention system untuk sistem pengunciannya. Ini yang menurut gue cukup pas untuk fitur helm secara keseluruhan dari sebuah open face untuk commuting kayak R1 Max ini. Gak ribet dipakainya, simple, easy to use dibandingkan dengan double bearing, walaupun double bearing lebih safe ya gitu. Mengesampingkan soal faktor keamanan, yang gue yakin Micromatic retention system ini udah cukup di penggunaannya udah cukup untuk di helm R1 Max ini. Itu fitur pertamanya atau info pertamanya, dia menggunakan Micromatic retention system. Dan kalau ngeliat dari luar dulu untuk interiornya, di sini dia masih didominasi dengan warna gelap. Cuman dia punya beberapa material untuk interiornya. Yang pertama itu dia pakai pemanisnya kulit sintetis sedikit banget di sini. Dan selebihnya dia menggunakan bahan mungkin polyester, kayak bahan dalaman fleece, jadi dia bahannya halus gitu. Itu kayak katun, di bahannya halus atau dalaman sweater gitu. Dan untuk di chin strapnya juga dia pakai kulit sintetis dipaduin sama si bahan katunnya itu. Oke, sekarang kita coba bongkar si padding-padding. Oke, jadi dia hanya ada dua bagian, hanya ada crown pad dan juga cheek pad. Dan sebelum gue ngebahas soal kedua barang ini, gue pengen ngasih tau ini cukup menarik untuk brand lokal. Sebenarnya udah dipakai lama juga sih sama NHK, nggak cuma di R1 Max. Yang menarik itu untuk ukurannya, dia sudah menggunakan ukuran dengan apa sebetulnya, dengan varian sentimeter atau milimeter gitu. Kalau biasanya kan kalau misalnya kita beli produk lokal untuk cheek pad, crown pad itu hanya ukuran M, S, L, XL gitu. Dan dia untuk MHK ini dia menggunakan milimeter, dan seharusnya dia tuh jadi lebih presisi untuk di setiap ukuran shell biasanya gitu. Termasuk cheek pad, jadi cheek padnya dia 3 cm. Ini tuh biasanya untuk ukuran ketebalan dari setiap padding-paddingnya. Jadi ini menarik banget kalau menurut gue dengan patokan menggunakan ukuran milimeter dibandingkan dengan sizing doang. Jadi kalian bisa tahu cheek pad kalian tebalnya berapa,
Kalau misalnya kalian mau custom, kalian tinggal nambahinnya misalnya ke si tukang fitment ulangnya, tambahin 1 cm, tambahin 2 cm untuk bagian cheek padnya. Ini yang menarik, kita menggunakan milimeter dan atau sentimeter nih untuk cheek pad 3 cm, dan untuk round padnya di ukuran 14 mm. Lalu untuk cheek padnya, untuk bentuknya dia nyatu dengan neck roll, tidak sepanjang punya brand kompetitornya. Cuman biasanya, sekali lagi gue ulang, kalau misalnya yang cheek padnya nyatu dengan neck roll biasanya lebih kedap dan lebih nyaman. Jadi ini untuk cheek padnya, dan untuk mekanisme membukanya menggunakan 3 buah button seperti biasa. Tidak jauh berbeda dengan R1 yang sebelumnya, pakai button 3. Dan untuk crown padnya, untuk mekanismenya di belakang pakai menggunakan 2 button untuk melepasnya atau memasangnya, 2 snap button, dan di bagian depannya diselipin doang ke bagian IPS-nya seperti pada umumnya, kalian pasti pada tahu lah untuk bentuk-bentuk yang seperti ini. Dan finishingnya, hal-hal kecilnya dia menggunakan mesh juga di bagian atasnya, jadi dia udah bolong, cuman ada mesh yang cukup renggang juga di sini nih, perforated gitu. Dia ada 2 lapisan lagi. Ini detail-detail kecil yang ya kalian beli barang 500 ribuan lebih seharusnya emang cukup detail sih kalau menurut gue. Dan untuk IPS-nya dia berwarna putih, bisa langsung terlihat jelas ada 4 buah lubang. Itu 2 lubang yang di depan itu untuk ya inletnya atau udara masuk melalui top air ventilation, dan untuk yang di bagian belakang 2 itu untuk outlet ventilationnya atau untuk ngebuang hawa panas. Lalu yang menarik juga untuk bagian IPS-nya, dia ada jalur, ada garis yang lebih menjorok ke dalam. Itu sebenarnya untuk jalur udara dari depan ke belakang, fungsinya seperti itu biasanya. Oke, jadi itu untuk interiornya. Dan oh ya, tambahannya untuk slot untuk speakernya di sini. Jadi dia ini langsung ke bahan plastik ABS. Jadi kalau misalkan mau memasang speaker intercom di dalam ini harus menggunakan double tape. Bawaannya bisa pakai double tape 3M atau apapun yang nempel di speakernya gitu, untuk nempelin ke si helmnya atau ke slot di sini gitu. Oke, jadi itu untuk interiornya. Dan sekarang kita masuk ke bagian fitment. Oke, sekarang masuk ke bagian fitment. Cuman untuk lebih meyakinkan, sebelum gua coba si R1 ini, gua mau coba dulu yang S1 GP Pro. Ini sama ukurannya M, ini M, ini juga M. Jadi cuman yang ini udah dipakein intercom, yang akan ada perbedaan jauh sih soal fitment. Jadi gua mau nyobain dulu yang S1 GP Pro, apakah sama untuk rasanya. Oke. Sekarang yang R1. Soal fitment, sebenarnya secara konstruksi ini tuh sama. Gue ngelihatnya sama sih, gue nggak dapet info yang lebih detail lagi. Tapi pas dipakai, slide ada yang sedikit beda, cuman dikit banget itu. Gue entah apa. Cuma overall fitmentnya sama banget, bagian front padnya, bagian cheek padnya, sampai ke bagian neck roll tengkuk di sebelah sini tuh sama banget dengan S1 GP Pro. Mungkin karena perbedaan soal material si kainnya yang digunakan antara kedua helm ini. Sama lebih detail lagi, lebih fokus lagi ke helm R1 Max ini. Untuk bagian crown pad sebenarnya untuk kepala gue yang ukuran 55 cm atau 55 sampai 56 cm. Dan ini helmnya pakai size M. Ini tuh pas banget. Padahal kepala gue lebih kecil dari M karena 55 tadi, 55 sampai 56 cm. Cuman untuk helm ini di size M itu nyaman banget, pas banget semuanya rasanya. Dan untuk bagian crown pad, semua tengkorak kepala emang kepegang, nggak ada yang kosong. Gue nggak ada yang katakan juga di beberapa bagian tengkorak kepala. Dan untuk bagian cheek pad beneran ngasih ruang yang kosong banget buat telinga. Jadi telinga gue itu nggak ketekan sama sekali. Itu juga nilai plus. Itulah overall fitmentnya cukup enak banget menurut gue untuk helm R1 Max ini. Kemajuannya pesat dibandingkan dengan R1 yang sebelumnya karena dia adaptasi dari yang S1 GP Pro untuk R1 Max ini. Sekarang kita coba fitur untuk wearable glasses-nya.
nggak ada kendala sih kalau pakai kacamata, dengan catatan frame gue ini pakainya cukup tipis. Entah kalau misalnya kalian pakai frame dengan batang yang cukup tebal kayak Oakley atau Ray-Ban atau apapun yang lebih tebal, cuman seharusnya nggak masalah. Dan gue juga nggak ada rasa ketekan di pelipis atau di bagian kepala kiri kanan oleh batang si frame kacamatanya, dan masih bisa di adjust juga, nggak ada yang ketahan sama sekali untuk fitur wearable glasses-nya di sini. Sekarang kalau misalnya kita turunin si sun visor, apakah mentok ke kacamata? Dan enggak. Jadi kalau kalian pakai kacamata dan tetap turunin sun visor-nya, dia cukup aman. Nggak cukup aman, tapi emang aman. Kalau pakai kacamata dan turunin sun visor ini masih aman juga. Oke. Dan fokus ke sun visor-nya. Jadi untuk sun visor-nya cukup ngatung. Kalau gue rasanya ini cukup nanggung gitu, nggak nge-cover sampai bawah banget. Kalau misalnya kalian pakai motor yang upright position atau pakai motor scooter, pakai motor naked bike, waktu kalian motornya tegak tuh gue ngerasa pasti ada cahaya terangnya masih tetap kelihatan jelas. Jadi waktu kalian ngeliat speedometer, ngeliat jalan yang 3 meter di depan kalian tuh masih kelihatan terang. Tapi kalau misalnya kalian fokus ke depan dengan sedikit tunduk, ini pasti gelap semua, tergantung fokus kalian melihat sekarang mana. Cuman untuk dari tampilannya gue ngerasa ini cukup nanggung sih, nggak sampai turun banget ke bawah untuk si sun visor-nya. Dan ngomongin soal kedapannya, di ruang tertutup seperti ini kedap banget karena emang bentuk chipsetnya yang mensupport hal itu. Jadi ternyata kalian tuh di tengah-tengah antara chipset dan front pad, jadi beneran ketutup semuanya, jalur angin tuh ketutup semuanya, baik dari neckle, dari chipset dan front pad tuh tutupin celah untuk masuk udara ke telinga. Jadi itu yang bikin hal ini terasa lebih kedap. Oke. Size M, satu cell size. Ini ada ukuran lain. Dan kalau ngelihat dari fitment seperti ini, gua dengan ukuran lingkar kepala 55 cm atau sampai 56 cm, dan ini pakai ukurannya M, kemungkinan besar kalian harus upsize kalau misalnya mau beli helm ini, kemungkinan ya. Jadi kalau misalnya kalian kalau misalnya lingkar kepala kalian tuh 57 sampai 58 cm, lebih baik kayaknya pakai ukurannya L, itu minimal L menurut gue. Dan ini fit banget, pas banget, padahal ini ukurannya M gitu. Dengan harga 575.000, helm ini sebenarnya cukup banyak fitur. Kalau ngomongin soal harga tuh dia naik sedikit dibandingkan dengan R1 yang biasa. R1 biasa kalau nggak salah 400 sekian, naik 100 ribuan mungkin ya gitu. Secara garis besarnya, overallnya dia tuh sama untuk fitur-fiturnya. Dia masih sun visor, micromatic system juga masih sama dengan yang R1 yang sebelumnya gitu. Cuman pengembangannya ada di konstruksi shellnya, di PD-PD-nya itu berubah jauh karena dia adaptasi dari S1 GP Pro seperti yang gue jelasin tadi. Jadi untuk 575 sebenarnya cukup worth it juga dibandingkan dengan apa yang ditawarkan sama si helm NHK R1 Max ini. Cuman fokus gue bukan ke sana, fokus gue lebih general. Gue ngerasa helm open face sekarang harganya terus naik. Entah karena apa. Entah karena konsensus penilaian dari masyarakat atau dari si pihak brandnya. Cuman gue ngerasa emang terus naik dikit-dikit, naik 25, naik 50, dan sekarang pukul rata aja kalian harus nyiapin minimal 500.000 untuk dapetin helm open face yang menurut gue sih worth it dari segi fiturnya gitu. Itu fokus gue sekarang secara general. Tapi fokus ke R1 Max ini gue pikir semuanya worth to value. Kalau ngelihat dari standar harganya di pasaran, 575.000 yang kalian dapat untuk solid color dan beberapa pilihan warna juga cukup banyak. Variatif banget untuk pilihan warnanya. Jadi untuk helm commuting dengan desain yang sporty dan agresif tapi tetap terlihat humble, ini R1 Max mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Kompetitornya ada beberapa, kayak ada NJS Chronos, ada SP New Windtail. Kalau dari KYT udah pasti tetap masih bertahan untuk Kyoto, dan juga dari Ing Dynamic atau Galaxy Flat R itu juga masih jadi kompetitor di segmen helm kayak NHK R1 Max. Jadi cukup menarik, cukup banyak opsi buat teman-teman semua yang pengen beli helm di level menengahnya di setiap brand lokal aja.
Oke, sekian review dari gue, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, ada apapun bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya mau lebih lanjut lagi bisa langsung ke DM di Instagram @acunhobi. Sampai jumpa di video selanjutnya.